Itu diplomasi orang-orang Mandar itu. Ya, maafkan saya takut ini sudah tidak banyak orang bisa cerita seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anam wa syukran lillah wala haula wala quwwata illa billah. An yu'afini mahu wa yukabi masida. Ya Rabbana lakal hamd kama yang bagili jalali wajini sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hudatan ya kahu koli jalali yaziran min ahli. Yang saya hormati Deng Jamal, ini adik saya, saudara saya, teman apalah dalam kapasitas apapun, dan setiap dia beracara di sini di Kalijodo, sebelum saya jadi menteri juga saya diundang di sini dan saya hadir ya. Jangan mentang-mentang jadi menteri nggak mau datang lagi, nah itu persoalan kan. Dan itu bukan kayak orang Mandar, sama dengan saya. Jadi makin tinggi apa yang menjadi amanah Tuhan pada kita, makin banyak tanggung jawab. Maaf Dek Jamal, saya baru 2 jam nih tidur nih. Dari Kerawang 3:30 tadi. Dan istirahat sedikit sesudah salat subuh. Karena perintahnya Deng Jamal harus hadir, ya hadir lagi. Oleh karena itu, Ketua Umum Laskar Merah Putih, Pak Arsad, makasih kamu ketemu sama saya. Dan tentu saja pertemuan kita akan menjadi bagian dari konsolidasi emosional kita membangun bangsa. Yang wakili Pak Gubernur, terima kasih. Salam Pak Anies. Ya. Yang wakili Gubernur Sulbar, ada saya, terima kasih. Dan ya tentu saja kepada keluarga besar Mandar Sulbar dan tentu kita semua yang hadir, termasuk Pak Ustaz yang saya lihat. Kehadiran kita memperingati Maulid ini hanya bagian dari sebuah momentum, dan inti momentum itu supaya kita ingat ada Rasulullah, Allah Nabi kita, yang menjadi hal yang harus kita patrikan dalam semua nafas dan darah kehidupan kita. Kira-kira begitulah kan. Tapi tentu saja Deng Jamal semuanya keluarga besar saya orang Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja Bapak. Jadi yang kasih keluar saya punya darah satu. Saya laki-laki apa sulapa. Laki-laki 4 persegi. Saya Bugis, saya Makassar, saya Mandar, dan saya Toraja. Dan itu filosofi orang Mandar. Dan kita baru bisa ini karena regulasi administrasi pemerintahan, tapi tidak berpisah dalam kebenaran budaya kan? Tidak bisa. Oleh karena itu, kebenaran budaya mengajarkan kita memang kamu Pak Deng Jamal laki-laki apa sulapa betul. Kau buraknya bayinya apa sulapa betul. Apa sulapa itu mewakili 4 etnis. Itu. Kalau ada orang Bugis Makassar mengingkari itu, dia udah bukan Bugis, bukan Makassar itu. Gitu. Karena darah kita memang dicampur seperti itu di Ketua Umumnya. Oleh karena itu, apakah apa sulapa itu yang bernama kamu baru Mandar, kamu baru Bugis, kau baru Makassar, kalau agamamu bagus, itu sulapa sakti itu agama, kebenaran filosofis dan dogmatis yang tidak boleh ditawar. Yang kedua adalah kebenaran. Kau Bugis, kau Makassar, kau Mandar, kau Toraja itu kalau ada Allah bagus.
Gak boleh mentang-mentang siapa loh. Kita sama saudara. We are care each other, we are sharing, we are fairness. Baru kau jadi orang mandar. Kalau kau tahu tolong menolong, kau tahu peduli gitu. Ada nggak kau peduli dengan saudaramu? Ada nggak kau peduli? Tentu ke jalan yang baku. Ya. Dan tentu tidak suka di antara kita kalau kita sama-sama orang mandar nih. Masa sama kita buku tipu? Enggak. Itu maknanya, makna kedua bahwa kita laki-laki perempuan mandar yang 4 persegi ini ajaran Bapak. Kebetulan saya tertarik sekali menjadi orang mandar Bapak. Ayah saya kan sangat dekat. Saya juga waktu mulai jadi pejabat dekat. Mulai dari lamaran dia pada menipah itu tidak bisa dipisahkan dengan kerajaan gue. Itu tidak kebenaran. Meninggalkan terakhir benteng yang diserbu habis oleh Belanda, lamaran dia dan saatnya kita harus tinggalkan ini. Masih banyak yang rakyat tuntut. Kita sudah mulai perang saudara di sini. Kita sebutkan itu waktu Sultan Hasanuddin. Apa sulapah itu? Sulapah ketiganya itu kamu cerdas, turunan pintar ke itu, bukan turunan biasa. Oleh karena itu politikmu itu selalu politik 3 ujung gitu. Bicara kau dulu baik-baik, kalau masih bisa dibicarakan kita bicara yuk, pakai lidah kita, ujung lidah kita yuk. Itu pertama. Yang kedua, karena kecerdasannya orang mandar itu. Orang mandar itu dari dulu cerdas Bapak. Dan itu yang mempengaruhi seluruh filosofi yang ada di Sulawesi. Sulawesi kan cuma satu dulu. Ujung keduanya itu dari sebuah kecerdasan adalah kalau kau tidak daripada kita berkelahi, kita kawin aja dong. Makanya banyak juga kawin-kawinnya itu. Selesaikan secara kekeluargaan maksudnya. Apakah yang bisa kita saling bantu? Kan gitu. Kalau perlu anakmu dengan anak kasih kawin aja supaya tidak berkelahi. Lahirlah kamu di Kalimantan itu di. Itu diplomasi orang-orang mandar itu. Ya, maafkan saya takut ini sudah tidak banyak orang bisa cerita seperti ini. Nanti hilang. Oh, kita nggak bisa. Nah, yang ujung yang terakhir, kalau tidak ada jalannya cari ke lapangan saudara. Jauh sekali saya ke Makassar pulang ini kalau saya takut sama kau. Insya Allah. Saya kadang-kadang bilang begitu. Gini dong, saya ini jauh-jauh ke sini untuk mengabdi sama rakyat, untuk bangsa, untuk negara, dan ini ibadah bagi saya. Dan kalau kau mau terlalu menekan saya seperti ini, cari ke lapangan saudara. Itulah kecerdasan itu. Jadi tidak mulai dengan kita mentang-mentang siapa, bukan. Dan itu tuntunan ini saya kira Pak Ustaz tabe-tabe, kenapa tuntun begitu? Tidak boleh kalau orang sudah menyerang kita serang terus. Tidak boleh orang karena kita mentang-mentang menang injak semua lawan lah, enggak lah. Ajaran Nabi. Fathul Makkah kan tidak mengusir semua orang kafir dari Mekah karena kemenangan kan. Apa saya Jamal nggak tahu nih bicara apa sih sebenarnya. Pokoknya saya love you all lah. Kecerdasan terakhir adalah kau berani. Kalau kau mandar kau berani. Tetapi ingat, keberanian hanya ada kalau kita punya cita-cita. Keberanian hanya ada karena dibungkus kebenaran. Tidak ada keberanian yang berjalan sendiri. Orang nekat itu. Kalau kuasai Jamal di sini dengan anak-anakmu karena mau lihat ini makin baik. Bukan menghancur-hancur. Siapapun kita, amanah apa sulapa itu, boleh baca di lontar Anda. Ada itu. Ya, supaya ini nggak hilang. Dan saya yakin sekali kita melaksanakan ini peringatan Maulid merangkai 4 hal itu tadi.
ada kebenaran filosofis yang kita harapkan masuk di dalam. Bapak dan sekalian, keluarga saya di pertemuan Manggar ini, selamat bagi semua. Covid belum selesai, jangan kira Covid sudah selesai. Dampaknya masih kita terus mengeksersisnya. Bagaimana caranya untuk keluar, survive. Karena dampak yang 2 tahun itu kan kita pakai deposito kita semua, mulai habis ini. Kira-kira bahasa kasar saya seperti itu, Pak. Terutama di sini. Saya tidak pernah tidur ini, hanya mikirkan 273 juta orang. Boleh yang lain bersorak, tapi perutnya rakyat saya jamin tidak boleh bersorak. Ada memperbukannya sesuai perintah Bapak Presiden, insya-Allah. Dan saya terus tiap hari ini Bapak, saya makin takut lagi karena cuaca makin ekstrim dan ekstrim tak terkendali gitu, bukan biasa-biasa. Meletus lagi Semeru, barangkali sore saya harus terbang. Tidak boleh ada persoalan dengan perut. Kau boleh kaya, kau boleh punya uang, kau punya kekuasaan, kau punya politik. Tapi kalau kau tidak makan, kau bisa apa? Saya kebetulan dikasih amanah oleh Tuhan untuk tanggung jawab. Itu mohon doa tak semua juga kita saling berdoa. Pak Ustaz, makasih banyak. Oh, maaf kalau sambil ngantuk-ngantuk ini. Tidak Allah bersama Bang Jamal dan semuanya, anak-anak keluarga besar jadi kali jodoh. Jadilah kita orang yang mengenergisir kehidupan. Tantangan tidak pernah bisa hilang. Oleh karena itu bagian dari penguatan dari Allah. Kita harus cari dengan menggunakan otak kita. Insya Allah seperti itu. Ridha Allah bersama kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.